Komunikasi terakhir yaitu hari Minggu siang. Komunikasinya itu minta uang untuk ganti oli motornya. Itu doang. Kan cuma ngelatih bola itu paling buat jajan berapa. Semuanya kebutuhan dia itu masih minta sama orang tua. Jajan, beli permen, beli es pun minta sama orang tua. Paling 10.000 kasih. Alhamdulillah itu dia sehari aja cukup. Kalau yang saya harapkan sama pemerintah, mudah-mudahan bisa mengusut tuntas dan minta keadilan yang seadil-adilnya. Minta keadilan yang seadil-adilnya, Bang Mardhani. Bagaimana harusnya negara bersikap ke keluarga korban? Apakah memang ada suasana dilematis? Anda lihat bagaimana menempatkan penembakan ini sebagai pelaku atau sebagai korban itu yang membuat gamang? Tidak, harus jelas kasus penembakan ini kejadian luar biasa. Korban 6 ini harus dibuka seadil-adilnya dan keluarga korban yang tadi berharap keadilan harus dipenuhi oleh negara. Keadilan itu dasar dari NKRI kita. Satu orang pendeta Jeremiah kita meninggal di Papua, bukan cuma Komnas HAM tapi Menko Polkam juga membuat ini 6 orang, karena itu harus ada tindak lanjut. Kami bahkan sudah mulai menggulirkan kalau tidak jelas penyelesaiannya hak angket bisa menjadi salah satu untuk memastikan seluruh proses hukumnya tuntas seadil-adilnya. Oke, saya ingin ke Kompolnas Pak Wahyu. Yang jelas kan publik terbelah nih, seperti tadi Ketua Komnas HAM menceritakan. Dan memang tampak ada distrust terhadap institusi kepolisian. Ada rasa tidak percaya. Apa yang seharusnya dilakukan kepolisian untuk menjawab rasa-rasa curiga publik ini? Jadi langkah kepolisian ketika berani membuka diri itu sebetulnya langkah untuk menimbulkan rasa percaya masyarakat. Nah, kemudian karena ini era media sosial yang begitu marak, saya kira masyarakat juga kemudian jangan memprovokasi. Karena kemudian kalau yang terjadi saling memprovokasi, maka apa yang kita lakukan ingin terbuka ini jadi hilang. Menurut saya juga yang penting harus dicatatkan di sini, publik juga harus menghormati. Ini kan selain Polri, ada Komnas HAM, ada ini DPR juga akan melakukan langkah-langkah. Saya kira kita hormati semua. Ketika kita semuanya mau menghormati dan tidak kemudian kita membuat gaduh sendiri, persoalannya akan lebih sederhana dan tidak terbelah itu. Saya setuju dengan Pak Mardhani, NKRI itu nomor 1. Ketika kita bicara NKRI, maka kita jangan bicara perbedaan itu menjadi masalah. Bagaimana perbedaan itu menyatukan kita. Itu menurut saya. Ya. Dan Pak Anton, Anda mau sampaikan sesuatu singkat saja? Baik, masalah ini Polri mungkin seandainya di kita pun juga di Polri ada kekeliruan, ada salah prosedur, sebaiknya walaupun saya lihat sudah Polri segera membentuk tim internal dari Propam dan ini segera diumumkan. Kenapa? Karena distrust ini berbahaya. Nanti akan bergulir jadi bola salju dan ini akan memecah belah bangsa, demi negara. Karena akan banyak penumpang gelap yang ikut di dalam masalah ini. Dan ini pun juga perlu wadah sehingga nanti tidak semua celometan kemana-mana. Wadah apa nanti kita pikirkan bersama. Sehingga hal ini ada satu kepastian hukum yang jelas. Saya ingin ke Bang Munarban dan nanti saya ingin penutupnya dari Mbak Fathia. Silakan singkat Bang Munarban. Ya, saya kira ini kita harus menghentikan spiral kekerasan ini ya. Spiral kekerasan itu adalah bermula dari ketidakadilan dan kemudian ketidakadilan itu coba untuk diperjuangkan, untuk dihentikan, tetapi kemudian mendapat respon kekerasan struktural. Nah, begitupun terhadap yang 6 ini. Yang 6 ini kan sebetulnya korban, kemudian mendapatkan kekerasan fisik dengan terbunuhnya mereka, kemudian setelah mereka terbunuh mereka tidak bisa membela diri. Mereka juga korban kekerasan verbal, dituduh macam-macam sebagai pelaku macam-macam, kemudian mendapatkan juga kekerasan struktural, yaitu justru dijustifikasi bahwa tindakan terhadap mereka itu dibenarkan untuk dibunuh. Nah, ini lingkaran kekerasan, spiral kekerasan seperti ini tidak boleh lagi terjadi di negara ini. Sebab kalau ini terus terjadi, negara ini akan lama-lama jadi hancur sendiri karena ketidakadilan itu. Saya kira keadilan kunci utamanya untuk ditegakkan. Mbak Fathia, penutup dari Anda kontras, apa yang seharusnya bisa jadi pegangan kita? Karena kan tindakan-tindakan ini juga sebetulnya sudah kerap terjadi di masa-masa yang silam, Mbak Fathia.
Baik, ya. Jadi ada beberapa poin sebenarnya yang ingin. Boleh saya minta 1 poin saja, Mbak? Saya korting 1 poin, mohon maaf Iya. waktunya. Sedikit saja, iya. Pertama, Propam juga harus melakukan audit terkait soal penggunaan senjata tersebut. Jadi ada formulir, dan apakah formulir tersebut telah diisi oleh pihak kepolisian yang melakukan operasi. Yang kedua, juga Komnas HAM harus diberikan akses secara penuh oleh polisi apabila memang harus ada dibentuknya tim independen, maka Komnas HAM yang harus melakukan investigasi terkait soal penembakan sewenang-wenang ini. Dan yang terakhir, Komisi 3 harus melakukan pengawasan secara penuh atas proses pelaporan, dan juga harus ada perlindungan terhadap korban dan terhadap keluarga korban, dan juga perlindungan terhadap terduga pelaku agar tidak ada terjadi intervensi dari institusi kepolisian. Itu saja, Mbak Nana. Terima kasih Mbak Fathia, dan terima kasih tamu-tamu saya yang sudah hadir malam ini di Mata Najwa. Terima kasih paling besar kepada Anda teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam, sehat terus semua. Assalamualaikum. Salam. Salam. Kekerasan tidak pernah bisa menuntaskan persoalan, hanya memicu balas dendam yang menjelma lingkaran setan. Amat penting menjauhi retorika yang mengobarkan api. Segenap pemimpin wajib menjaga lidahnya sendiri. Negara memang wajib mencegah yang mungkar sedari hulu. Ujaran kebencian dari kubu manapun perlu diburu. Janganlah mendiamkan jubir kebencian merajalela atau justru berkongsi saat punya agenda bersama. Hukum semestinya tegak dengan adil tanpa pandang bulu. Siapapun yang melanggar tak boleh dibiarkan berlalu. Kebenaran tidak pernah pergi kemana-mana. Niscaya menunggu yang berhasil menyingkap tabirnya. Terlalu banyak misteri dalam penegakan hukum kita. Jangan sampai keadilan makin terasa jauh dari semua. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.